Jangan bohong. Alhamdulillah hari ini tim kreatif Jangan Bohong bisa bersilaturahmi langsung dengan, dalam tanda kutip ya, Direktur Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan beliau juga apa ya, pengacara rakyat kalau gue bilang. Banyak banget kasus-kasus masyarakat yang beliau dampingi, dan untuk kalangan muda di Kota Tangerang Selatan, beliau juga menjadi penggiat ide dan kreativitas di anak-anak muda Kota Tangerang Selatan. Bersama tim kreatif Jangan Bohong, di sebelah kiri gua ada Bung Isran. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keren banget ini. Tapi memang beda antara yang terawat dan tidak gitu Bang. Ya. Gimana aktivitas sehari-hari Bang? Alhamdulillah semua lancar, memberikan kemudahan, khususnya dalam menjalankan aktivitas ya sehari-hari gitu. Bang, banyak teman-teman ingin dapat penjelasan atau pengen kita sharing Bang, soal aktivitas Abang di dunia hukum, khususnya dalam hal apa ya, penanganan, bukan penanganan sih, lebih pada penyuluhan kali ya Bang, soal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, apa sih Bang konsep yang kemudian Abang tertarik untuk fokus dalam dunia perlindungan anak dan perempuan? Oke, baik. Nah, fokusnya ya tertarik ya. Nah, sebenarnya gimana ya? Pertama, saya melihat Kota Tangerang Selatan ini dapat predikat layak anak ya, kota layak anak, dan memang ini harus dipertahankan. Nah, terus kemudian ya indikator-indikatornya juga kita lihat ya sudah memadai, tetapi harus ditingkatkan lagi. Nah, kemudian kedua, saya berangkat dari persoalan sosial. Kenapa kemudian saya terjun terus kemudian menjadi pegiat perlindungan anak perempuan, karena saya melihat di lingkungan tidak usah jauh-jauh dulu, di lingkungan saya ini saya melihat banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan ya, entah itu korban kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga, rumah tangga, bahkan di internal ya, internal keluarga dan juga eksternal. Nah, kebetulan profesi saya juga sebagai advokat. Nah, profesi saya sebagai advokat, maka dari itu berangkat dari profesi ini saya sering menangani perkara-perkara anak, perkara perempuan yang memang luar biasa ya. Luar biasa peristiwa yang ketika saya melihat dan dalamin. Soalnya profesi saya ini kan ketika menangani suatu perkara, ini saya akan kawal mulai dari awal sampai terjadinya atau sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, saya mendalami, saya melihat, oh ternyata apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kekerasan terhadap anak atau perempuan. Seperti itu, Bang. Jadi Abang sering melihat anak-anak dipukulin atau gimana nih? Karena ketika berbicara kekerasan, nah konteks kekerasan di lingkungan keluarga khususnya itu seperti apa sih Bang? Apakah penganiayaan yang dipukulin atau gimana? Gua nggak tahu lagi. Jadi gini, melihat secara langsung tidak ya, melihat secara langsung tidak. Tetapi ketika saya ditunjuk oleh keluarga atau kerabat-kerabatnya untuk melakukan pendampingan, melakukan advokasi terhadap persoalan yang bersentuhan dengan hukum, khususnya anak. Nah, saya mulai itu melakukan investigasi, terus kemudian mencari titik permasalahannya. Ternyata permasalahannya begini. Kalau mengetahui secara langsung atau melihat secara langsung anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai korban tidak, tetapi ketika sudah dipercaya atau ditunjuk untuk menangani kasus tersebut, barulah kita dalamin. Kronologinya akhirnya kita tahu
alurnya kita sudah paham. Oh ternyata seperti ini ya. Salah satunya misalkan nah, terjadinya eh, penelantaran, ya kekerasan. Nah ini perlu juga nih teman-teman ketahui ya. Mungkin selama ini ya Bapak Ibu atau teman-teman ketika berbicara tentang kekerasan KDRT contohnya, kekerasan di dalam rumah tangga, orang kan hanya mengetahui bahwasanya kekerasan itu hanya dalam bentuk fisik saja. Betul Bang. Benar ya? Iya betul. Kekerasan dalam bentuk fisik saja, tetapi kekerasan itu kalau diatur di dalam undang-undang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran keluarga. Nah, penelantaran keluarga nih, contoh misalkan, kenapa kemudian ini dikategorikan sebagai penelantaran keluarga dalam ruang lingkup rumah tangga? Contoh, seorang bapak ya, seorang bapak atau suami nih, Bang ya. Ya. Dia ketika dia pergi merantau atau mungkin pergi tanpa kabar, nggak pulang-pulang nih ya. Bang Toib lah ya. Bang Toib. Bang Toib ada lagunya kan. Kurang lebih entah itu bertahun-tahun tanpa kabar, tanpa memberi nafkah orang yang di rumah nih. Sementara orang yang di rumah kan mengharapkan, membutuhkan atau menggantungkan hidupnya terhadap atau kepada kepala keluarga tersebut. Tetapi kepala keluarga itu ya tidak memberi nafkah tanpa kabar, ya masih mending ya kalau ngasih kabar tapi nggak memberi nafkah, ya sama aja. Nah inilah disebut sebagai kekerasan, ya kekerasan dalam ruang lingkup keluarga, karena sudah seharusnya apa yang menjadi hak dan kewajibannya dia memberi nafkah kepada anaknya, istrinya, tetapi diterlantarkan. Nah, ketika orang diterlantarkan, tentu ada yang akan sakit. Ya, banyak faktor atau banyak macam penyakitnya yang akan timbul. Satu, pertama mengenai masalah kesehatan, mengenai fisiknya dia nanti, kelaparan lah, terus kemudian apalagi itu, ya masih banyak dampak yang akan timbul ketika seseorang atau seorang suami kepala rumah tangga meninggalkan keluarganya tanpa kabar, tanpa memberi nafkah. Nah, itulah juga disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga atau masuk dalam kategori penelantaran dalam ruang lingkup keluarga. Artinya kan ada katakanlah ada 4 poin ya Bang ya. Kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Nah, di 4 poin itu yang banyak sekali Abang terima aduan itu yang mana nih Bang? Nah, ini nih yang paling banyak ya, yang kita tangani itu ya masalah KDRT nih. KDRT terkait masalah kekerasan fisik ya, kekerasan fisik. Terus kemudian yang paling banyak juga yaitu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini sebenarnya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini KDRT sama undang-undang perlindungan anak, maka diatur lebih spesifik lagi. Jadi terkait suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil. Nah, kita kan ketahui bahwasanya itu adalah misalkan terjadi persetubuhan atau pemerkosaan dilakukan oleh orang lain atau dalam ruang lingkup keluarganya. Nah, ketika dilakukan dalam ruang lingkup keluarganya atau orang lain, maka undang-undang yang ada, pasal-pasal yang ada di KUHP itu dikesampingkan. Ada undang-undang khusus yang mengatur tentang itu, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak misalkan. Terus kemudian di Undang-Undang KDRT, kekerasan seksual. Nah, itu masuk juga ketika paling banyak ada beberapa kasus yang saya tangani, ayah tiri melakukan pelecehan, pencabulan terhadap anak tirinya atau anak sambungnya. Nah, sehingga ini membuat kita sangat terenyah ya, harus melakukan suatu tindakan
harus melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Soalnya apa? Pelakunya adalah orang-orang di sekeliling mereka sendiri atau internal. Nah, kalau kebanyakan perkara mengenai perempuan dan anak ini pelakunya bukan orang luar, tetapi hampir rata-rata itu pelakunya adalah orang-orang terdekat, satu naungan ya, satu rumah lah ya, satu atap gitu ya. Nah itu pelakunya, sehingga apa? Agak sulit juga untuk mendeteksi ketika terjadi hal-hal demikian ya. Kenapa saya bilang agak sulit mendeteksi ketika terjadi dugaan perbuatan pelecehan? Pertama, keluarganya berusaha untuk menutup rapat permasalahan ini agar tidak tercium oleh publik atau keluar, karena mereka beranggapan adalah ini merupakan aib yang tidak boleh orang luar ketahui. Nah itu. Terus kemudian yang kedua ada rasa malu, ya. Rasa malu, Bang. Nah, kenapa rasa malu? Karena pertama, suaminya yang melakukan terhadap anaknya. Nah ini yang sangat disayangkan. Nah maka dari itu ketika sudah mulai kita korek, akhirnya terbuka juga nih, terbuka si korban. Nah, itu dia masalahnya di situ, kendalanya. Nah, terus kemudian perlu juga nih diketahui ya Bang ya. Yep. Mengenai KDRT ini ya. Mengenai KDRT itu orang selama ini berpandangan secara keliru nih, khususnya orang yang pelakunya ya dalam ruang lingkup keluarga, misalkan yang melakukan itu adalah suaminya. Ini keliru ya, bahwasanya ketika dia melakukan dugaan penganiayaan, pelecehan atau penelantaran, ketika ada orang luar masuk, mereka tidak terima, tidak mau masalah ini, bahwasanya orang luar itu akan ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Nah ini Bang ya, menarik karena memang terjadi di masyarakat gitu kan. Ada tetangganya berantem, gitu. Terus kita coba melerai. Nah terus justru malah kita yang ikut campur. Nah, ini gimana nih Bang? Nah jadi gini Bang, saya coba jelasin ya mengenai masalah ini. Nah ini perlu publik atau masyarakat ketahui ya, bahwasanya ini pemikiran yang keliru yang saya sampaikan tadi. Masih banyak orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga atau internal tidak terima karena adanya orang luar masuk, dianggap sebagai orang yang akan ikut campur dalam masalah keluarganya, rumah tangganya. Tidak ya. Sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, jadi persoalan privat ya, persoalan privat atau masalah-masalah keluarga ketika siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan terjadinya dugaan suatu peristiwa tindak pidana dalam ruang lingkup keluarga maupun terhadap anak. Nah ini mereka berhak, mereka punya hak, mereka punya kewajiban untuk memberikan misalkan atau melakukan memisahkan ya, memisahkan, terus kemudian melerai, terus kemudian mendamaikan, merukunkan mereka. Nah, jangan lagi kemudian ada yang berprasangka bahwasanya ini adalah urusan rumah tangga saya, internal keluarga saya, kalian gak punya hak. Oh tidak, itu pemikiran yang keliru. Karena di undang-undang jelas mengatakan bahwa siapapun yang melihat, menyaksikan dugaan atau peristiwa tindak pidana, maka ya harus segera melakukan tindakan. Ketika dia berkelahi, memukul, maka kita harus pisahkan, lerai, atau lakukan pengaduan, laporan terhadap siapa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Artinya ketika kita melaporkan, katakanlah mohon maaf, tetangga kita berantem, nah kita sendiri itu dilindungi undang-undang. Iya, jelas. Justru begini Bang, ketika kita menyaksikan, melihat terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, lalu kita mendiamkannya, kita hanya sebagai penonton, itu kita bisa kena pidana. Benar. Ngeri juga, ya,
Karena istilahnya ini istilah dan memang ini ya, mendiamkan suatu perbuatan tindak pidana adalah pidana. Oke? Oke. Paham? Paham. Nah, itu. Jadi ketika kita melihat, menyaksikan, mendengar sedang atau telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka siapapun yang melihat, entah itu Pak RT, Pak RW, tetangganya, security, ya silakan untuk melakukan action atau melakukan pemisahan terhadap orang yang sedang bertikai. Jangan kemudian membiarkan. Nah, bagaimana ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia? Kita ayam dari situ, ya, membiarkan, mendiamkan. Nanti kan tetap aja kita terlibat dalam masalah itu. Entah itu dilibatkan sebagai saksi, dengar keterangannya, atau dijadikan sebagai orang yang mendiamkan suatu perbuatan tindak pidana tetapi tidak melakukan apa-apa, sehingga apa, nyawa orang melayang. Nah, itu Bang. Nah, menarik ini. Terus ketika bicara KDRT, masyarakat itu masih apa ya? Masih terjebak pada persoalan yang teraniaya anak-anak dan perempuan. Seolah-olah kan pelakunya udah pasti laki-laki kan gitu ya. Nah, itu memang dibuat seperti itu dan di apa ya? Terakomodir oleh undang-undang hanya perempuan dan anak, atau memang oh enggak, ini general gitu. Oh iya. Nah, kalau undang-undang kan sifatnya general ya. General, kecuali undang-undang itu mengaturnya secara khusus ya. Karena memang yang melandasi lahirnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT khususnya anak ya, anak nih, mengenai anak nih. Nah, itu memang lebih spesifik, tidak di general lagi, khusus pada anak ya, pada anak entah itu laki-laki ataupun perempuan, yang penting selama kategorinya usia anak berdasarkan undang-undang. Harus diketahui juga ya, usia dalam kategori anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak ini ya usianya 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah sampai 0 bulan. Nah, itu. Nah, jadi ketika terjadi permasalahan atau tindak pidana tetapi melibatkan anak di situ, maka kita menggunakan undang-undang perlindungan anak, bukan undang-undang KDRT ya, atau kitab hukum pidana atau KUHP, tapi kita menggunakan undang-undang perlindungan anak. Nah, dalam istilah hukumnya lex specialis derogat lex generalis ya, undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Nah, maka ketika terjadi konflik dengan anak, atau anak yang menjadi korban, anak menjadi saksi, atau anak sebagai pelaku, maka harus diproses dengan metode-metode yang diperkenankan oleh undang-undang seperti undang-undang perlindungan anak. Nah, kecuali undang-undang lain halnya ketika perempuan itu berkonflik dengan suatu permasalahan, maka lahirlah undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga. Contoh misalkan istri. Nah, lahirnya undang-undang ini ya berangkat dari karena di mana perempuan yang selalu diidentikan dengan korban kekerasan. Itu Bang ya. Tetapi seiring berkembangnya zaman, ini untuk korban sebagai perempuan atau wanita ini tidak lagi tidak lagi memposisikan bahwasanya perempuan selalu menjadi korban, tetapi kadang juga laki-laki yang menjadi korban. Iya, itu kadang menjadi korban juga itu laki-laki. Nah, makanya dalam hal ini ya semua orang setara di hadapan hukum, gak hanya perempuan, gak hanya laki-laki kan gitu. Maka dari itu undang-undang ini ya mengakomodir semua kepentingan, baik itu tua, muda, perempuan, laki-laki. Nah, itu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Nah, itu Bang. Bung Islam ini fokus terhadap tadi
lembaga perlindungan anak dan perempuan juga fokus terhadap hukum, karena memang profesi sebagai seorang advokat, Bang, ya. Saya baca beberapa artikel, kalau di Google silakan cari Islam bla bla bla, ya kan, lawyer Islam, advokat Islam ataupun Islam Tangsel, ini pasti yang keluar wajah beliau, Bang. Banyak kasus soal kekerasan yang abang tangani. Bahkan terakhir saya coba lihat ada perundungan di salah satu universitas. Bagaimana abang memberikan edukasi terhadap mahasiswa, terus juga ketika kekerasan terjadi beberapa tahun lalu yang menimpa anak di bawah umur, kemudian abang tampil sebagai seorang advokat, ya. Bang, jadi seorang advokat itu selama ini abang sempat nggak, ini case-nya aja soal kekerasan, abang mendapatkan ancaman dari beberapa pihak yang tidak senang dengan pekerjaan abang? Nah, ini ya. Jangan bohong, Bang. Karena kenapa saya katakan, karena beliau ini fokus tentang perlindungan anak dan perempuan. Pasti kan ada aja suaminya nggak senang, tetangganya nggak senang, keluarganya nggak senang. Pernah diancam nggak? Kalau itu sering banget ya, sering banget. Terkait masalah itu, ya itu sudah menjadi bagian dari profesi saya. Sebelum saya diangkat sumpahnya atau dilantik, maka terlebih dahulu sebelum saya menjalankan profesi sebagai advokat, maka terlebih dahulu kami atau saya ini diambil sumpah dan dilantik ya sebagai advokat pada pengadilan tinggi. Nah, pertama ya, memang tidak boleh menolak perkara ketika ada yang mengadu kepada kita. Nah, artinya selama perkara itu tidak bertentangan dengan nurani kita, batin kita, silakan diambil. Nah, terkait masalah risiko, konsekuensi itu pasti selalu mengikuti, selalu ada pasti. Nah, contoh misalkan pernah saya menangani suatu perkara, ya, perkara di mana di daerah Serpong Utara, ya, Pakulonan, di mana seorang gadis yang usianya 15 tahun kenal dengan seorang laki-laki melalui sosial media. Beberapa hari kemudian ketemulah mereka di dunia nyata. Lalu kemudian dia diajak ke suatu tempat. Nah, terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh para pelaku. Nah, diinginkan ya oleh para pelaku dan tidak diinginkan oleh kita, kan gitu. Oke, paham? Siap. Nah, lalu kemudian kurang lebih ada pelaku 9 orang. Ya, ini sempat juga, sorry Bang, karena memang sempat viral ya di Tangerang Selatan soal adanya itu tadi kejadian yang melibatkan banyak pelaku ya yang dialami oleh seorang gadis, tapi ketika perkara itu digelar, nah ini ternyata sosok di samping gua yang di layarnya, men. Gua baru sadar gua aja. Nah, itu ya. Siap, lanjut. Nah, kasus itu ya akhirnya dilakukan pelecehan, hal-hal yang memang di luar daripada tindakan manusiawi ya, tidak manusiawi ya, diperkosa, digilir akhirnya pada suatu ketika seiring berjalan anak tersebut meninggal dunia ya, mengalami luka, terus kemudian infeksi bagian organ vitalnya dan lain-lain. Gila ya. 9 orang pelakunya akhirnya meninggal dunia. Nah, oleh saya dengan tim ya dari Lembaga Perlindungan Anak, terus kemudian dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Nata Indonesia, melakukan advokasi dan mengawal masalah ini sampai tuntas. Dan alhamdulillah para pelaku ketangkap oleh tim reskrim dari Polres Kota Tangerang Selatan, ditangkap
hanya dalam waktu tidak lama ya. Ya. Seminggu itu ya pelakunya ketangkap semua. Nah, karena diduga ada hal yang janggal dalam kematian klien kita tersebut, maka dilakukanlah rekonstruksi terhadap peristiwa tersebut. Nah, mayat daripada klien kita si korban diambil di situ ya, segala macam. Nah, memang di situ ditemukan luka-luka, terus kemudian ada semacam minuman yang dipaksa ditengguk. Nah, itu yang melatar belakangi ya, dia mabuk lalu digilir nih. Ternyata minuman itu ya masuk dalam kategori jenis miras ya, miras. Nah itu, nah diambil dari tim forensik ya, Mabes Polri yang turun melakukan olah TKP, rekonstruksi. Nah akhirnya peristiwa ini menjadi terang. Perkara ini yang kami tangani secara cuma-cuma, nggak ada yang namanya biaya ini kan gitu. Karena memang niat kita sosial, tulus membantu masyarakat yang kurang mampu. Seperti itu Bang, tidak pungut biaya. Tapi memang LBH Nata Indonesia gitu loh. Ketika ada yang minta bantuan ke LBH Nata Indonesia itu tidak ada pungutan biaya. Yes. Bergerak sendiri. Yes. Luar biasa. Nah ini LBH Nata ini ya tidak sama sekali meminta biaya kepada siapapun, tetapi ketika ada yang mau berkontribusi atau memahami bahwasanya di lapangan itu butuh kos dan lain-lain sebagainya, silahkan, tapi tidak mematok biaya dan harga kan gitu ya. Namanya lembaga ya, lembaga bantuan hukum ya, kita ikhlas. Kami sering bantu masyarakat yang kurang mampu, bahkan dibayar menggunakan sayur, menggunakan buah-buahan, pisang, semangka. Jadi kayak zaman bahula. Oh iya. Nah itulah esensinya daripada profesi kita, bahwasanya ya tidak selamanya perkara itu harus ditangani dikomersilkan ya, tidak ya. Karena di kantor saya ini ada dua lembaga, satu ada LBH-nya dan juga ada law firm-nya ya, yang itu memang kita komersilkan untuk profit. Nah itu. Nah untuk sosial ini ada LBH-nya teman-teman. Gitu. Karena berbicara kembali ke soal di Tangerang Selatan. Tadi di awal abang sampaikan bahwa Tangsel mendapat predikat kota layak anak. Nah tentu kan ada beberapa indikator ya yang menjadikan Tangerang Selatan ini berpredikat sebagai kota layak anak. Ada nggak sih bang penyuluhan yang dilakukan oleh LBH Nata Indonesia secara langsung ke masyarakat bahwa oh inilah gitu. Ya ini aktivis juga gitu kan. Jadi harus tegas-tegasan aja gitu. Apakah ada edukasi langsung dari LBH Nata atau memang hanya lewat sosial media atau apa? Oke, baik. Jadi gini, terkait masalah itu ya, memang hari ini ya sangat urgent ya terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan. Maka aktivitas atau kegiatan yang biasa kami lakukan dengan bekerja sama dengan lembaga kampus ya, lembaga kampus atau organisasi kampus, baik itu internal maupun eksternal, dan juga dari organisasi-organisasi kepemudaan. Kami sering memberikan sosialisasi biasanya di beberapa kecamatan, di kelurahan, aula-aula ya. Di situ terkadang saya menjadi sebagai narasumber ya. Narasumbernya diminta untuk menjadi narasumber membahas mengenai masalah ini, mengkampanyekan pentingnya perlindungan terhadap anak. Itu bang sering kan ya. Jadi kadang ketika mengkampanyekan atau mensosialisasikan itu tidak hanya dalam bentuk suasana formal ya, tetapi dalam kadang podcast, terus kemudian di konten-konten YouTube atau di sosial media, bahkan ketika ketemu dengan masyarakat aja, duduk kita lesehan itu sudah jadi diskusi. Nah itu kan dalam bentuk sosialisasi ya, nggak butuh budget atau biaya yang besar, tapi ya setidaknya kita bisa memberikan edukasi, sharing informasi, dan bertukar pikiran mengenai peristiwa-peristiwa atau seputar informasi mengenai masalah hukum,
mengenai masalah anak dan perempuan gitu. Bang, Abang tadi sudah sangat detail menjelaskan soal undang-undang, artinya memberikan kepastian hukum kepada siapapun gitu ya. Nah, ini saya berharap ada penyampaian khusus agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, agar semua tahu batasannya gitu. Dimana tetangga juga bisa memberikan edukasi, jangan main lerai aja. Tapi kalau nggak melerai pun ternyata kita juga bisa dipidanakan, Bang ya. Nah, saya berharap Abang memberikan sebuah edukasi khususnya buat teman-teman jangan bohong, karena advokat, kemudian guru, ustadz, supir angkot, kita tidak berbicara soal profesi. Membangun lingkungan kan tanggung jawab kita. Nah, saya berharap ada yang disampaikan secara khusus agar kekerasan, baik itu diistilahkan dalam rumah tangga atau bentuk kekerasan apapun, tidak terjadi di lingkungan kita. Oke, baik sekalian semua ya. Untuk masalah anak ya, anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, kepada ibu, bapaknya atau orang tuanya untuk apa? Untuk dijaga, untuk diperhatikan. Nah, karena suatu saat akan dipanggil kembali. Maka dari itu mari kita jaga, lindungi, rawat, perhatikan tumbuh kembangnya. Itu ya terkait masalah anak. Nah, lalu kemudian yang kedua terkait masalah KDRT. Nah, jangan selalu berpikir bahwasanya kekerasan itu kekerasan hanya selalu dalam bentuk fisik, tetapi ada secara psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, terkait masalah KDRT ini ya, KDRT banyak yang salah kaprah atau pemikirannya masih keliru ya, menanggapi ketika terjadi suatu tindakan atau peristiwa dugaan tindak pidana, misalkan suami memukul istri, menampar istri, jangan kemudian berpikir bahwasanya orang luar atau eksternal tidak boleh turut atau ikut campur dalam urusan rumah tangga saya, karena di dalam undang-undang KDRT ataupun perlindungan anak sudah jelas mengatur bahwasanya ya siapapun yang menyaksikan, melihat, terus kemudian mendengarkan terjadinya dugaan suatu peristiwa penganiayaan, tindak pidana atau kekerasan di dalam ruang lingkup rumah tangga, maka meskipun dia adalah orang luar seperti security, Pak RT, Pak RW, tetangga, mereka punya hak untuk melakukan semacam pembelaan, melakukan perdamaian, terus kemudian memisahkan, melerai. Nah, jadi jangan marah ketika ada pihak luar masuk untuk apa? Untuk memberikan seperti hal-hal yang membuat situasi membuat situasi justru malah semakin baik. Nah, itu ya. Jadi jangan dimarahin gitu atau merasa nggak terima. Ya, itu ya. Mungkin itu aja. Baik, di kantor LBH Nata Indonesia, tim kreatif Jangan Bohong sudah berbicara soal KDRT. Artinya ini kita ingin fokus agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga siapapun gitu. Mudah-mudahan kita bersama bisa membangun kota Tangerang Selatan khususnya dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang santun. Ingat, bersama LBH Nata Indonesia, tim kreatif Jangan Bohong mengajak kita semua untuk membangun bangsa Indonesia dengan cara kita. Bung Isram dengan pendampingan dan pendidikan hukumnya, teman-teman di luar sana dengan musik, dengan berbagai event, mereka menunjukkan eksistensi kepemudanya. Terima kasih, tetap semangat dan jangan bohong.